Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kembali kita akan menampilkan satu ulasan yang sangat menarik yang dikemukakan oleh Saiful Anam, Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Publik PRPHKI, yang dimuat di Gelora News 14 Mei 2023. Dia mengatakan bahwa hanya capres yang ciut nyali yang gunakan kekuatan presiden untuk menang pilpres. Kita tidak tahu siapa yang dimaksud, tetapi dia kira-kira yang kita bisa tangkap bahwa orang-orang yang mengandalkan dukungan presiden sekarang ini, ya, capres-capres yang berebut mendapatkan pengaruh atau dukungan dari presiden, itu capres-capres yang nyalinya kecil, ciut, ya. Dan tentunya yang paling banyak menggunakan ini sekarang ini adalah Ganjar Pranowo, ya, yang banyak diduga bahwa itu akan didukung oleh siapa? Prabowo, dan berharap betul PDIP juga berharap bahwa fasilitas yang ada pada Jokowi itu memberi dukungan terhadap partai itu maupun kepada capresnya. Nah, oleh karena itu di berbagai kesempatan Ganjar di akhir-akhir ini, termasuk tadi di Bandung, dia memuja-muji Pak Jokowi, program Pak Jokowi, kepemimpinan Pak Jokowi. Bahkan dianggap bahwa di zaman Pak Jokowi ini pertumbuhan ekonomi sangat bagus. Padahal jadi Ganjar ini sudah mulai berbohong juga, belum apa-apa. Padahal dunia tahu, semua rakyat tahu bahwa ekonomi yang paling terpuruk, ekonomi Indonesia paling terpuruk dan tidak naik-naik di atas 5% itu adalah di masa zamannya Pak Jokowi, kepemimpinan Jokowi yang hampir 10 tahun ini. Jadi ekonomi bangsa kita yang paling terpuruk di zaman kepemimpinan Jokowi selama 2 periode ini. Tapi Ganjar mengatakan sebaliknya karena ingin, bahasa kasarnya, menjilatlah kepada Jokowi. Nah, tapi saudara sekalian, sebelum kita lanjut lebih jauh mengomentari soal ini, kita ingin bacakan dulu apa yang dikatakan oleh Saiful Anam ini. Hanya orang yang dengan nyali ciut dan takut kalah bertanding secara adil atau fair yang akan menggunakan kekuatan presiden untuk memenangkan kontestasi dalam pemilu 2024. Nah, dia maksud Ganjar atau Prabowo. Ya, Prabowo kan, ya Prabowo juga begitu sebetulnya. Hal itu disampaikan oleh Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Publik Saiful Anam menanggapi pernyataan Bahlil yang beredar di media sosial soal capres yang mau menang harus baik dengan Presiden Joko Widodo. Oh iya, itu beberapa hari yang lalu, ya, yang kemudian menuai banyak kritik, ya, di berbagai media. Hari ini Saiful Anam, tapi ada juga yang mengkritik Pak Bahlil, ya, karena ada satu video Pak Bahlil itu, Menteri Investasi, itu mengatakan bahwa capres-capres yang ingin menang di pemilu yang akan datang, pilpres, harus baik-baik dengan Pak Jokowi. Dan capres yang tidak baik dengan Pak Jokowi, ya nanti lihat. Maksudnya itu pernyataannya Pak Bahlil yang kemudian menuai banyak kritik, ya. Bahkan ada yang mengatakan Pak Bahlil menggunakan tempat negara untuk mempromosikan orang. Jadi di kantornya, dia kementerian, mungkin di kantornya pernyataan itu direkam, yang itu kemudian menuai banyak kritik itu. Ya, Pak Bahlil memang selama ini diduga karena mereka timnya presiden, bagian dari kabinet ini, jadi mereka tentunya akan mendukung apapun yang diarahkan oleh Presiden Jokowi, ya. Dan saya dengar bahwa arahnya ke Pak Bahlil itu mendukung Ganjar Pranowo dan berharap bahwa Erick Thohir sebagai cawapresnya Ganjar. Nah, itu ya mungkin karena mereka berkawan, the gang gitu, ya. Dan itu juga mungkin arahan dari Pak Jokowi kepada mereka. Jika ingin pragmatis memang, bentar ya sekalian. Oh, enggak.
Namun kata akademisi Universitas Shahid Jakarta ini, presiden aktif bukan penentu tunggal dalam menentukan kemenangan kandidat dalam kontestasi Capres dan Cawapres 2024 mendatang, namun juga bergantung kepada kandidat yang akan diusung. Jadi, saudara sekalian, memang banyak kejadian, banyak peristiwa yang terjadi di dunia ini, mungkin juga akan terjadi juga di Indonesia. Buktinya Ibu Megawati sebagai incumbent juga kalah dari Pak SBY pada waktu itu kan. Jadi ini juga Pak Jokowi bahkan pada bulan Agustus kalau tidak salah akhir tahun yang lalu itu juga sudah ada survei tentang dari Litbang Kompas kan, bahwa capres yang akan di-endorse oleh Jokowi itu tidak relevan dukungannya. Artinya Jokowi kalau dia endorse capres itu hanya sekitar 15% saja yang orang ikut gitu loh. Tertarik untuk ikut apa yang diini oleh Jokowi gitu. Apalagi di tengah situasi politik dan ekonomi yang, terutama ekonomi yang tidak baik-baik saja, tidak bagus lagi sepanjang Pak Jokowi jadi presiden gitu ya. Mungkin juga itu karena COVID, tetapi saya kira Pak Jokowi juga kapasitasnya sangat terbatas ya. Jadi serampangan kerjanya, ada yang mengatakan serampangan. Misalnya salah satu contohnya adalah soal kereta cepat Jakarta-Bandung itu karena kerja serampangan, tanpa pikiran ya. Dan tidak berpikir tanpa pikiran gitu. Jadi kita ulangi ya saudara sekalian, jika ingin pragmatis, memang yang paling mudah untuk memenangkan kontestasi secara curang tidak dapat dipungkiri mesti menggunakan cara-cara pendekatan kepada kekuasaan, yakni presiden yang memiliki kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, ujar Saiful kepada kantor berita Irmol. Namun kata akademisi Universitas Shahid Jakarta ini, presiden aktif bukan penentu tunggal dalam menentukan kemenangan kandidat dalam kontestasi Capres 2024 mendatang, namun juga bergantung pada kandidat yang akan diusung. Kalau kita bandingkan Ganjar, Prabowo, dan Anies dari sisi pemikiran, dari sisi intelektual, memang tidak bisa bandingkan. Anies akan meninggalkan mereka jauh, dan itu diakui dunia juga. Berulang-ulang kita mengatakan Anies ini sudah menjadi pikiran-pikirannya itu sudah mengglobal, mendunia, dan itu dijadikan sebagai referensi. Sebagian dijadikan referensi pikiran-pikiran itu oleh masyarakat dunia. Dan termasuk kerja-kerja yang brilian selama dia Jakarta, sikap dia untuk ini terhadap masyarakat kecil ya, membantu masyarakat kecil dan tidak mau terhadap menyakiti masyarakat kecil, itu terlihat dari visi dan praktek kerja-kerja selama memimpin di Jakarta gitu loh. Nah, jadi dia bukan pencitraan. Dia adalah real, dia adalah seorang yang memiliki nilai kemanusiaan, rasa kemanusiaan yang tinggi, dan dia menjalani betul perasaan yang tercatat di dalam sila Pancasila, perasaan rakyat ya, yang tercatat dalam sila Pancasila, dalam sila Pancasila itu, dan ingin mengimplementasikannya, dan dia sudah lakukan di DKI itu. Dan nanti kalau rakyat menghendaki, kalau takdir menghendaki untuk menjadi terpilih sebagai Presiden 2024 yang akan datang, dia akan melakukan itu ke seluruh lapisan rakyat Indonesia, dan itu janjinya. Karena itu tagline yang terkenal yang kita sering dengar adalah meluruskan jalan mewujudkan keadilan sosial bagi Republik Indonesia ini ya. Itu luar biasa sebetulnya. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa bahkan Saiful menilai hanya orang-orang yang dengan pikiran picik dan mengandalkan kecurangan yang berharap kepada intervensi presiden aktif untuk dalam memenangkan Pilpres 2024. Jadi ya gitulah kritiknya sangat keras ya. Dan pikiran picik itu pikiran yang dangkal, pikiran yang picik, dan pikiran yang ingin merusak kontestasi pemilu dengan di atas rel keadilan dan kejujuran. Ya mereka menggunakan cara-cara kotor, misalnya mereka melakukan dengan menggunakan alat negara, melakukan kecurangan sebagaimana yang pernah disuarakan oleh banyak orang pada Pilpres yang lalu, bertanding antara Prabowo dengan Pak Jokowi, yang dianggap bahwa
banyak orang menyuarakan bahwa tim Pak Jokowi melakukan kecurangan-kecurangan sehingga Pak Prabowo kalah. Itu yang kita dengar gitu ya. Oleh karena itu saudara sekalian, dia mengatakan selanjutnya bahwa dapat disimpulkan bahwa hanya mereka yang ciut dan takut kalah bertanding secara fair yang akan menggunakan kekuatan presiden untuk menangkan kontestasi dalam pemilu 2024 yang akan datang. Saiful menganggap pernyataan Bahlil soal capres harus baik kepada Presiden Jokowi sebagai salah satu bentuk ketakutan luar biasa bagi kandidat dengan menarik-narik dan mengajak presiden untuk mengintervensi secara langsung dalam pilpres yang akan datang. Oh itu, jadi dia mengatakan bahwa kandidat tertentu ya termasuk tim-timnya mengandalkan Pak Jokowi untuk saudara mengintervensi ya dengan kekuasaan pilpres itu, sehingga pilpres itu dimenangkan oleh mereka atau capres yang mereka inginkan. Yang biasanya kita dengar, yang paling ini yang kita dengar itu ada yang mereka inginkan adalah Ganjar dan Prabowo, dan katanya Pak Jokowi menginginkan seperti yang dikatakan oleh Romi yang dari mantan ketua umum P3 itu mengatakan bahwa Prabowo menginginkan dua calon saja. Jokowi menginginkan dua calon saja, yaitu Prabowo dan Ganjar, yang lain tidak boleh. Karena itu kan ada upaya-upaya menghambat Pak Anies kan, sampai hubungan dengan Pak Surya Paloh juga tidak nyambung, tidak sehat lagi, tidak bagus lagi antara Jokowi dan Surya Paloh, karena Jokowi ngotot pengen jangan Anies. Dan ada langkah-langkah lain, misalnya Kepala Staf Kepresidenan mau mencopet itu Demokrat yang sampai sekarang belum diputuskan Mahkamah Konstitusi, juga dibiarin aja. Demikian juga ribut-ribut pada waktu-waktu yang lalu soal upaya pemerintah mengintervensi lembaga hukum KPK untuk mentersangkakan Anies misalnya. Itu kan ramai sekali dan sekarang agak ini telinga. Jokowi ini memang itu yang dikatakan oleh ini tidak fair. Jokowi ini yang dikritik oleh itu ya, Saiful Anam ini. Kalau kita lihat itu, kalau itu benar dan benar saya kira, dan hari ini juga pidato di di Musrah itu juga lucu-lucuan aja. Kita ya kalau kita pakai istilahnya Rocky Gerung kan di Jokowi sudah di ujung jabatan, di ujung kuasa. Jadi orang pada saatnya juga orang sudah malas mendengarkannya, apalagi terlalu banyak cawe-cawe soal urusan partai politik gitu loh. Nah, kita lanjutkan. Secara kewenangan sangat mungkin presiden melakukan intervensi dalam pemilu. Jika menghendaki demikian, maka tentu presiden akan dimanfaatkan oleh kandidat-kandidat yang ciut dari awal untuk berkontestasi secara sehat, sehingga dengan cara apapun termasuk menggunakan tangan-tangan kekuasaan untuk memenangkan kontestasi. Padahal menurut Saiful, cara-cara tersebut tidak dapat dibenarkan secara etika dan konstitusi. Karena tugas presiden bukan untuk mengintervensi apalagi memberikan dukungan kepada kandidat manapun. Tugas presiden adalah harus memastikan pelaksanaan pemilu benar-benar jujur dan adil sesuai yang diamanatkan oleh konstitusi. Bukan malah cawe-cawe memberikan dukungan kepada salah satu capres-cawapres yang dapat menyelamatkan dirinya pasca tidak menjabat, pungkas Saiful Anam, Dr. Saiful Anam. Nah, kawan-kawan sekalian, itulah pandangan seorang pengamat politik ya, yang termasuk produktif mengamati berbagai fenomena perkembangan politik, terutama pemilu ya. Dia salah satu yang peduli terhadap pemilu yang jujur, demokrasi yang bersih. Nah, karena itu dia tidak inginkan penguasa ingin mengintervensi, dan karena gejalanya ada dan itu juga dia berangkat dari ulasan pernyataan Bahlil sebagai salah satu menterinya Pak Jokowi, sehingga dia mengingatkan dan mengkritik keras apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, seiring juga ditanggapi pernyataan Bahlil sebagai menteri ini ya, salah satu menterinya Pak Jokowi. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, memang seluruh rakyat ini berharap
mengharapkan presiden itu netral, ya. Presiden tidak jangan mengurusilah rakyat ini, mengurusilah itu banjir di Semarang, di Jawa Tengah, kasihan itu banjir rob dan lain sebagainya. Urusilah jalan itu, selama ini dia cuma bangun anggaran diarahkan ke jalan tol dan itu hanya dilalui oleh bukan rakyat biasa, orang-orang yang berkendaraan, ya. Tidak bangun jalan biasa yang banyak dilalui oleh masyarakat. Akhirnya Jawa Tengah aja seperti itu. Jawa Tengah adalah salah satu sumbu kemiskinan yang ada di Indonesia, di provinsi di Indonesia. Itu dipimpin oleh Ganjar Pranowo dan semua orang tahu itu. Tidak ada prestasi apapun, tidak ada yang seakan 10 tahun memimpin Indonesia hampir bersamaan dengan Pak Jokowi jadi gubernur, Pak Jokowi presiden, Ganjar jadi gubernur. Itu tidak ada prestasi apapun yang diukir, yang dibanggakan oleh Ganjar. Yang adalah dari setiap tahun masyarakat Jawa Tengah itu mengalami begitu menderita karena banjir yang meluas di kota Semarang berminggu-minggu, di daerah-daerah yang lain. Tidak ada juga prestasi. Kemudian tingkat etikanya sangat longgar Pak Ganjar ini. Jadi apa yang dikritik kemudian ini dipaksakan untuk menjadi presiden, untuk melanjutkan program-program Pak Jokowi yang juga relatif sama programnya, banyak bermasalah. Dan di zaman Pak Jokowi ini kemiskinan begitu banyak, menurut datanya sampai 40 juta orang, 40% orang cenderung miskin di Indonesia ini akibat pemerintahan Jokowi yang selalu memperhatikan orang-orang yang kaya saja. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, menurut Saiful Anam, ketika PDIP mencalonkan Ganjar dan termasuk Prabowo yang begadang-gadang berharap betul dapat endorse dari Presiden Jokowi, justru menurut Saiful Anam, orang-orang ini memiliki nyali yang kecil untuk bertarung secara fair, secara adil, sehingga hanya berharap kecurangan untuk menopang kemenangan mereka. Inilah demokrasi nista. Karena itu pemilu ini harus dikawal. Pemilu ini harus dikawal dan siapapun yang terpilih, yang penting pemilu itu bersih. Pemilu yang jujur berlangsung. Ya, tidak tergantung pada calon-calon, tidak tergantung pada kekuasaan untuk mencurangi proses pemilu itu. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, kita sepakat dengan apa dikatakan oleh Saiful Anam bahwa pemilu demokrasi itu harus dijaga dengan landasan kejujuran dan keadilan. Berapa kali kita mengatakan dasar pemilu itu jujur dan adil, itu amanat konstitusi. Jadi kalau mereka yang mau cawe-cawe untuk menggunakan kekuasaan supaya pemilu itu berlangsung tidak jujur, tidak adil, ya, dan mau mengatur hanya 2 kandidat, itu namanya melanggar konstitusi. Melanggar konstitusi karena setiap anak bangsa itu punya hak memilih dan dipilih. Jadi kalau mau presiden mengatur 2 pasang saja, itu melanggar konstitusi. Itu juga supaya sebagai satu cara untuk tidak jujur pemilu itu, dan hanya mengharapkan orang dia yang pemenangnya itu pasti akan pemilu itu memiliki cacat moral karena ketidakjujuran dan ketidakadilan. Asas yang di dalam konstitusi dijaga, dialaskan itu untuk memastikan bahwa pemilu atau suara rakyat itu tidak dimanipulasi, sehingga melahirkan pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang cinta terhadap rakyatnya dan punya prestasi segudang baik di level internasional apalagi dalam negeri. Itulah yang kita harapkan pemilu yang akan datang, seperti yang disampaikan oleh Saiful Anam. Terima kasih kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.